Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jenengan nate mireng kata-kata hidayah. Pernah dengar? Apa? Tonggomu jenenge hidayah? Hidayah itu artinya apa? Petunjuk, ya kan? Bentuknya gimana? Terus kok kalau orang ngaji bilang wabillahi taufik wal hidayah. Jadi gini. Maulitan, malam ini maulitan sama duduk petan-petanan karo ngrasani tonggo. Niku langkung saya pundi? Jadi duduk petan-petanan karo ngrasani tonggo nih, atau maulitan niku langkung saya pundi? Nah, jenengan bisa tahu kalau maulidan itu lebih baik, itu namanya hidayah. Tapi untuk iso nekani maulidan itu namanya taufik. Paham ya? Taufik niku khalqu qudratin ala fi'li ta'ah. Terciptanya kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Itu namanya taufik. Paham ya? Jane tiang niku nek wayahe subuh krungu adzan niku kudune apa? Tangi bar kuwi salat, bar salat ngaweke kopi bojone. Turu meleh. Bubuk lagi. Lah, tahu kalau harusnya salat itu namanya hidayah. Tapi untuk bisa ngelakoni namanya tahu. Paham ya? Nah, hidayah itu yang ngasih siapa? Allah. Kanjeng Nabi mawon itu tidak bisa ngasih hidayah. Kanjeng Nabi itu hanya menjadi perantara hidayah. Paham ya? Kanjeng Nabi itu hanya menjadi perantara hidayah. Paham ya? Itu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya perantara hidayah beliau itu. Tapi kalau pemberi hidayah niku Gusti Allah. Allah Gusti Allah mendawahkan tentang Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai. Kenapa yang bisa ngasih hidayah niku namung Gusti Allah. Dan hidayah niku Bapak Ibu nyun pangapunten, hidayah niku dinteni apa digoleki? Ya kali-kali nggih. Ya golek ya karo ngenteni, ngoten mawon. Harus ada keinginan aku kudu untuk hidayah. Mula kita niku setiap hari paling tidak doa hidayah itu 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah kepada kami untuk apa? Untuk menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus. Paham ya? Nah, hidayah itu Bapak Ibu yang ngasih Gusti Allah. Caranya gimana? Memperjuangkan diri agar dapat hidayah saking Gusti. Carane saben salat ya diniati. Kadang-kadang mau diwaca tok ora tau dimaknani ning ati kok. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk menempuh as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan tol? Bukan. Tol lurus kok, memang tidak ada lampu merah, nggih. Tapi jalan lurus itu bukan jalan tol. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Orang yang telah engkau beri nikmat niku sinten? Nah, Gusti Allah itu mengatakan suratul ladzina an'amta alaihim. Ahli tafsir beda-beda. Maksudnya orang yang diberi nikmat itu maksudnya 4 kelompok: nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Itu yang dimaksud.
Itu yang dimaksud. Imam Abul Aliyah beliau mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu yang dimaksud adalah jalannya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya keluarganya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sallam itu memberikan wasiat untuk umat ini. Wasiat Kanjeng Nabi, sesungguhnya aku tinggalkan untukmu tsaqalain, 2 bobot yang berat. Apa? Kitabullah wa ithrati ahli baiti, Al-Quran dan keluargaku. Fa innahuma layaftariqa hatta yarida alayyal haud. Quran dan ahlul bait itu tidak akan terpisah sampai keduanya akan mendatangi aku nanti di telaga haud. Sehingga wasiat Kanjeng Nabi itu yang teks, yang sifatnya teks tertulis itu ada, kemudian yang sifatnya asyakhs, sosok itu juga ada. Itu ada pada diri ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahlul bait yang maksud itu adalah ahlul bait yang memang jalannya benar mengikuti Al-Quran. Ahlul bait jadi benar mengikuti Al-Quran itu yang kita ikuti. Sehingga alhamdulillah dimanapun tempat di situ pasti akan ada ahlul baitnya. Yang sekalipun sudah wafat, kisah-kisah hidupnya itu masih dikenang terus oleh para masyarakat. Contoh, kalau di Syam ada makam-makam ahlul bait Nabi, kebanyakan dari keturunan Sayyidina Hasan. Kalau di Baghdad ada Syaikhul Qadir Al-Jilani. Kalau di Mesir banyak. Mesir itu ada makamnya Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Orang Mesir Pak, mualim-alim sa'alim-alim wong Mesir niku nek wis mumet dateng ke makamnya Sayyidah Zainab, doa di sana, pulang hajatnya kabul. Pulang hajatnya kabul. Itu Imam Syafi'i itu alim apa enggak? Mualim. Imam Syafi'i itu wafat usia 54 tahun. Nah, Imam Syafi'i itu wafat kenapa? Saking alime itu Imam Syafi'i itu wafat karena didoakan sama ulama lain biar cepat mati. Saya setuju niku. Imam Syafi'i itu didoakan sama ulama lain. Jadi ulama lain doa begini, ya Allah, nek Syafi'i orang ndang mati, iki sak donya sarane sing melu ilmunya Imam Malik nanti. Semua pasti ngikut ilmunya Imam Syafi'i. Itu gara-gara itu Imam Syafi'i akhirnya meninggal. Tapi sing ndongake yo mati. Cuma repotnya iki sing didongake wali, sing ndongake yo wali, awake dhewe sing wali murid wis meneng wae. Soale iki wali yo karo wali. Imam Syafi'i itu di Mesir 5 tahun. Kira-kira umur 49 tahun Imam Syafi'i sudah alim apa enggak? Alim apa enggak? Itu bahkan a'lamu ahlil ardi, paling alim-alimnya manusia di muka bumi. Masuk ke Mesir, di Mesir dapat dengar kabar ada seorang ahlul bait namanya Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar binti Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Imam Syafi'i yang sudah paling alim-alim menungso teng donya itu di Mesir tesih ngaji kali Sayyidah Nafisah. Datang ke Sayyidah Nafisah, deprok genderek ngaji. Akhirnya pun kata murid-muridnya, Imam Syafi'i jangan ngisin-ngisini toh, jenengan ini paling alim-alim menungso sak donya kok nekani wong wedok iki ngaji. Lah kowe iki sapa iki wong wedok iki sapa iki?
Imam Syafi'i hati-hati. Ini cucunya Nabi Muhammad SAW. Tahu enggak? Dalam dirinya, dalam ilmunya ada keberkahan yang tidak aku dapatkan di tempat yang lain. Sampai Imam Syafi'i kapundhut niku wasiatnya napa? Yang mensolatkan saya Sayyidah Nafisah. Padahal kita wedok, Pak. Tapi keranten niki wasiat itu jenazah. Jenazah itu dilewatkan rumah Sayyidah Nafisah. Jenazah itu diangkat, pintunya dibuka, Sayyidah Nafisah nyolatkan dari dalam rumah. Itu Imam Syafi'i. Jadi akhirnya karena memang Suratul Mustaqim kata Imam itu jalannya Ahlul Bait Nabi sallallahu, maka akhirnya di Mesir ada. Bahkan jenengan kalau pernah dengar Ibnu Hibban itu ada riwayat HR Ibnu Hibban nggih. Kan ada tuh ya. Gitu, Gus. Jadi ngertos jenengan disebut Ibnu Hibban pokoknya ngerti ngoten mawon nggih. Ibnu Hibban niku ulama ahli hadis. Niku apalane hadis orang mung Arba'in Nawawi 42 mboten. Apalane hadis niku atusan ewu. Itu beliau punya kitab hadis ada Sahih Ibn Hibban. Hadis sahih tok dibuat kumpulkan beliau. Beliau punya itu lagi, Pak. As-Siqat, kumpulan perawi-perawi thiqah. Di antara yang beliau sebutkan namanya Sayyidina Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhib bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Hasan Al-Abidi bin Husain bin Abi Talib ibunya Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Itu wis tak sebagai cepat mawon jenenge tak sebagai kalon ya tetap beda apal padha soalnya. Kata Ibnu Hibban yang wis apal ratusan ribu hadis beliau mengatakan, aku nek wis mumet enek hajat ndak kabul langsung aku datang ke makam Sayyidina Ali Ar-Ridha. Sampai sana aku doa. Begitu aku doa iki aku ngadeg mulih hajatku kabul. Dan itu apa? Qad jarrabtuhu miraran. Wis tak coba berkali-kali. Sampai Ibn Hibban ketika menerangkan kisah ini terakhir beliau menutup dengan doa apa? Amatanallahu ala mahabbatin nabiyyi wa mahabbati ahli baiti. Ya Allah, paring ngono aku ki mati dalam keadaan cinta sama Nabi dan cinta kepada ahli baitin Nabi. Saking Ibn Hibban sing ahli hadis niku mulyaaken keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di semua tempat ada. Di Indonesia pun juga kalah. Indonesia ini bisa dikatakan negara dengan anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Indonesia sekian banyak anak cucu Nabi SAW. Dari mulai Aceh itu ada makamnya Habib Abu Bakar Bafaqih. Bakar Bafaqih itu tinggalnya dulu di Madinah 8 tahun ngamalkan kitab Bidayatul Hidayah sampai ketemu sama Kanjeng Nabi ya qadha kados kula kalih jenengan ngeten niki. Nabi dalam keadaannya ya qadha jenengan ngeten niki dikasih hadiah disuruh dakwah di Aceh. Yang nyuruh pindah ke Aceh siapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika tsunami di Aceh, niku tiang-tiang Aceh niku jadi saksi. Itu air itu masuk niku sedaya niku samping-sampingnya remuk, makam Habib Abu Bakar Bafaqih niku ndak remuk. Maka Abu Bakar Bafaqih itu ndak remuk. Beliau seorang Habib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan masyarakat Aceh langsung dongo tawasul teng mriku. Sebelumnya tidak ada yang begitu tahu. Tuh lihat saksi. Lah piye lho kuapih gede-gede remuk iku tak mboten kok. Air itu cuma masuk gitu aja. Basah kok. Tapi tidak sampai terjadi apapun juga.
Itu makamnya Habib Abu Bakar di Indonesia, dari Aceh sampai mana-mana, sampai di Jakarta ada makam yang ngasih nama masyarakat, makam keramat luar Batang. Tidak, kok sampai ada kampung Abu Bakar Al-Idrus. Habibnya ketika akan wafat pesen, nanti kalau aku wafat makamkannya di sini ya, di dekat masjid. Lah ketika itu tidak boleh sama Belanda, ketika itu harus dibawa ke pemakaman umum, ditaruh dulu keranda tuh dari batang gitu, taruh keranda, dibawa ke pemakaman umum, sama pemakaman umum dilihat tidak ada, ternyata adalah jenazahnya ada di samping masjid. Akhirnya karena keluar dari batang keranda itu, akhirnya namanya luar Batang sampai sekarang. Sekarang itu area jalan tol, keputusan digusur. Itu orang tidak kenal agama yang menggusur, tidak peduli. Diputuskan mau digusur, tiap menggusur mesinnya mati. Tiap menggusur mesinnya mati, dimundurkan dipakai tempat lain nyala. Sampai tempat Habib Nuh mati lagi, balik sana lagi nyala, dan kisah kejadian ini disaksikan sama seluruh masyarakat yang ada. Akhirnya tolnya dibelokkan muter. Kenapa? Nggak bisa diganggu, biar menggusur. Lalu setiap yang mesin mati terus kok. Akhirnya kayak jadi masyhur, akhirnya ziarah ke sana. Nggak cuma orang Islam, non Muslim pun juga banyak yang ziarah ke sana. Juga banyak yang ziarah ke sana. Nah akhirnya memang barokahipun Kanjeng Nabi SAW itu dititipkan melalui Ahlul Baitin Nabi dan juga para ulama-ulama yang istiqomah. Ulama istiqomah, dari beliau-beliau ini kita bisa dapat berkah, yang berkah itu sambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa untuk cinta sama wali, cinta sama ulama, cinta sama Ahlul Baitin Nabi, itu hidayah. Itu hidayah lah. Hidayah itu Pak, kadang-kadang bentuknya aneh Pak. Bentuknya aneh. Kadang-kadang ngeten. Ada satu orang dinasihati sama bapaknya. Umpama kicah ngapunten nggih, bocah niki umpama cek cilik udut. Wah, bapake karo mboke wis nek ngandani kaya mau Idul Hasanah Hasan. Seratiri mohon khotbah Jumat, khotbah pertama duduk khotbah kedua. Saking dawane nasihati, itu ndak mempan-mempan. Suatu hari lewat depan rumahnya orang, di rumah itu lagi ada bapak nasihati anaknya, kowe aja nganti udut ya. Krungu ngoten niku langsung ndak kepengin udut. Saya ndak bilang ngerokok haram, ndak bilang, tapi ini contoh aja hidayahnya datangnya ternyata ketika dengarkan orang nasihati orang lain. Subhanallah gitu. Subhanallah begitu. Itu namanya hidayah. Dulu ada namanya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr Ad-Dausi itu dari suku Daus. Nah, masuk ke kota Mekah. Itu dulu Mekah itu dijaga, Pak. Yang jaga sinten? Tiang-tiang sing gedhingi Kanjeng Nabi Muhammad. Dijaga kota Mekah. Tiap orang masuk tuh Ad-Dausi, kowe ning Mekah hati-hati. Ki jek enek fitnah. Sapa iki lho enek wong jenenge Muhammad ngaku nabi. Hati-hati iki omongane bisa mencerai-beraikan keluarga. Bisa memecah belah. Ojo hati-hati. Ya wis. Saking wedi Tufail bin Amr Ad-Dausi untuk ketemu sama Kanjeng Nabi, untuk dengarkan saudara Kanjeng Nabi, itu beliau bawa kain, langsung kainnya disumpelkan ke telinga. Wis aman. Ora saged ngrungokke kok ngendi-ngendi.
Maman nih. Masuk orang ngomong tidak ada yang dengar, harus dicopot sih. Subhanallah, di dekat Ka'bah kelihatan Kanjeng Nabi sholat maca Quran. Semua suara tidak ada yang dengar, suaranya Kanjeng Nabi dengar. Suara yang dekat-dekat orang ngomong nggak dengar, suaranya Kanjeng Nabi krungu. Itu dengar suaranya Kanjeng Nabi, mikir, kok enak men yo sing diwaca, kok enak men yo. Akhirnya dia mikir, aku kira wong pinter, Muhammad tak tekani wae, tak rungok iki ngomong apa, nek masuk akal aku melu, orang masuk akal aku rasa melu. Diikuti rumah Kanjeng Nabi, datang ke rumah Kanjeng Nabi, duduk, begitu duduk makan Nabi langsung beriman, langsung beriman, masuk Islam. Itu masuk Islam, ya Rasulullah minta tanda. Jadi biar aku bisa dakwah dari kaumku. Oh ya udah, kasih tanda, diusap. Dari jidat ini Pak keluar cahaya. Dipikir, waduh, ini kok koyo kena kutukan ya. Kanjeng Nabi, ampun teng mriki nggih, kalau kok mboten nyaman iki. Dipindah di tongkat, tongkatnya ndak pakai lampu bisa keluar cahaya. Begitu dia pulang dakwah di kampungnya dengan tongkat cahayanya tadi, gimana? Tidak ada yang masuk Islam saat itu. Tidak ada yang masuk, Islam. Dianya dapat hidayah, tapi dianya ketika itu belum bisa menjadi perantara hidayah. Dakwah, tidak ada yang ikut. Paling bojone, anaknya, tidak ada yang tambah pengikutnya. Terakhir malah dipaidu terus. Dan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, suku Dausi wis nganyelke, tak jak dakwah moh. Dongake celaka. Kata Nabi, jangan, ya Allah beri hidayah suku Daus ya, semoga mereka datang ke sini untuk berjumpa dengan aku. Pulang satu suku semua masuk Islam, orang didakwai. Satu suku semuanya masuk Islam. Di antara yang masuk Islam kemudian datang sowan Kanjeng Nabi sinten? Abu Hurairah. Itu namanya hidayah lah. Jenengan pernah nasihati orang? Pernah? Berhasil? Enggak, aku tahu. Mesti jawabannya enggak lah ya toh. Ngerti kok loh, orang ngerti. Pengen dengar krungu jawabannya tak mawon iki. Nasihati wis nganti lambeku muntuk. Kok sera mempan ora digagas, ngene apa nggih? Orang kalau nasihati jangan niat mengubah orang, keliru. Yang bisa mengubah orang ngasih hidayah itu Allah. Nasihat itu aku duduhke sing apik. Pun semakin Anda nasihat itu semakin santai, itu proses hidayah akan semakin mudah. Tapi semakin ada nasihat itu karo gedeng karo emosi, kiki lho kok orang mudeng-mudeng, semakin sama emosi, hidayah semakin susah. Paham ya? Kenapa? Karena hidayah itu misteri. Yang tahu itu cuma Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe insyaallah pikantuk hidayah nggih. Kantuk hidayah selalu berjalan di jalannya orang-orang saleh. Mudah-mudahan selalu dapat berkah, amin. Allahumma amin.